mereka juga adalah orang yang bersabar di saat menahan daripada penderitaan. Penderitaan di setiap dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, memuji orang-orang tersebut. Dan dengan bersabar seseorang akan menyadari dan ridha, bahkan cinta terhadap ketentuan, ujian demi ujian, penderitaan demi penderitaan yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadanya. Sebagaimana Allah katakan, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh akan kami berikan kepadamu cobaan dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit kelaparan, dengan sedikit kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup firman-Nya dengan mengatakan, "Wa basyiris sabirin." Dan beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Sabar terhadap ketentuan ujian Allah Subhanahu wa taala, maka dibangun di atas 3 landasan. Landasan yang pertama yaitu hatinya menahan diri. Hatinya menahan diri untuk tidak benci terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Jadi di saat kita mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala dipuji dengan sebuah penderitaan, maka seseorang dikatakan bersabar di saat hatinya tidak benci sedikit pun terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tentukan. Kemudian yang kedua, di antara ciri dia bersabar adalah lisannya ia tahan untuk tidak mengeluh atas ujian tersebut, atas penderitaan tersebut. Maka di saat kita mengeluh atas ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bisa jadi itu pertanda kalau kita belum menjadi hamba yang bersabar. Kemudian yang ketiga, di saat anggota badannya ia tahan untuk tidak bermaksiat, mungkin seperti mencela, merobek pakaian, mencabut rambut, memukul badannya. Di saat mungkin seorang istri dia ditinggalkan mati oleh suaminya, kemudian dia mungkin mencabik-cabik, merobek-robek daripada pakaiannya, maka ini tanda di saat itu wanita tersebut tidak bersabar. Karena seseorang yang bersabar, maka anggota tubuhnya pun dia tahan dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitupun juga di saat kita menjalankan ketaatan kaum muslimin, kita pun juga membutuhkan yang namanya kesabaran. Kita harus mungkin bangun di subuh hari, padahal saat itu dalam keadaan dingin. Kita harus mengambil air wudu, kemudian melaksanakan sholat. Di saat kita tidak sabar untuk melaksanakannya, tentu kita tidak mungkin mampu untuk melaksanakannya. Ataupun mungkin dengan contoh-contoh yang lainnya, kita harus bersabar di saat mungkin harus memberikan nafkah kepada anak dan istri kita, padahal saat itu pun juga kita sedang dalam keadaan kekurangan. Lain halnya kalau misalnya di saat itu kita sedang dalam keadaan bergelimang harta, tentu bagi kita semua mudah untuk memberikan nafkah. Tapi tidak mungkin dengan orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala uji dengan sedikit kelaparan, yang oleh Allah Subhanahu wa taala uji dengan sedikit seretnya harta mereka. Maka di saat mereka bersabar, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa basyiris sabirin." Maka berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Ini ciri yang kedua daripada ciri kebahagiaan seorang hamba.
yaitu dia bersabar saat dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada pada seorang mukmin. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ajaban li amri mu'min," kata Rasulullah. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua urusan seorang mukmin itu baik baginya. Kapan? Idza asabahu sarra syakara fakana khairan lahu. Seorang mukmin itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika ia diberikan kesenangan, jika ia diberikan nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Fakana khairun lahu. Maka hal yang demikian itu adalah baik baginya. Dan sebaliknya, kata Rasulullah SAW, wa in asabat mudarra sabara fakana khairan lahu. Dan jika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sabara, dia bersabar, fakana khairan lahu, maka itu merupakan kebaikan baginya. Ini merupakan ciri seorang mukmin. Di saat dia diberikan nikmat, dia bersyukur. Di saat dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar. Kemudian ciri kebahagiaan seorang hamba yang ketiga, yaitu idza aznaba istaghfara. Jika dia melakukan perbuatan dosa, jika dia jatuh kepada kubangan dosa, dia bersegera untuk beristighfar. Dia bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita seorang hamba yang lemah. Dan kita semua berpotensi jatuh kepada kemaksiatan. Kita semua berpotensi jatuh kepada dosa. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan, setiap anak Adam, kata Rasulullah SAW, khata'un, mereka berpotensi jatuh kepada kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan, kata Rasulullah SAW, adalah mereka yang bersegera bertaubat. Mereka yang bersegera beristighfar, bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dengan taubat tersebut akan menghapuskan dosa-dosanya dan mendatangkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku berkata kepada mereka, istaghfiru rabbakum, mintalah, mohon ampunlah kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Dengan seseorang beristighfar, dengan seseorang memohon ampun kepada Allah, apa janji Allah Subhanahu wa taala? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan kepadanya. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak baginya harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan kebun-kebun, mengadakan sungai-sungai untukmu. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat mungkin ada manusia yang berjanji kepada kita, kita percaya. Lantas bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala yang berjanji kepada kita? Maka tentu sudah seharusnya kita lebih percaya daripada janji Allah. Di saat seseorang dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya nikmat. Nikmat yang begitu banyak. Allah akan memudahkan setiap urusannya. Allah akan memberikannya anak. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan rezekinya. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan di setiap langkahnya dan lain sebagainya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka saat itu Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya untuk melakukan dua pengakuan. Yang pertama, hamba tersebut dimudahkan untuk mengakui setiap karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hamba tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk mengakui kehinaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana doa yang biasa kita baca pada pagi dan petang, yaitu yang terdapat di dalam Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika, dan seterusnya. Di mana kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada doa ini ada dua kalimat yang mungkin perlu kita cermati. Yang pertama yaitu abu laka bi ni'matika 'alayya, pengakuan atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di saat kita mengakui karunia Allah Subhanahu wa taala, saat itu akan melahirkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa abu bi dzambi, yaitu pengakuan atas kekurangan diri. Pengakuan bahwasanya kita ini hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya akan menimbulkan rasa hina dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas dua landasan ini. Yang pertama yaitu muntahal hub, rasa cinta yang penuh. Jadi seorang hamba saat dia beribadah kepada Allah harus betul-betul ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah muntahal dhul, yaitu rasa hina yang sangat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibadah kita, hendaknya kita bangun atas dua hal. Yang pertama yaitu kecintaan, dan yang kedua kehinaan ataupun ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita rahmat-Nya dan memasukkan kita semua ke golongan orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah dan menjadikan surga sebagai akhir daripada tujuan kita. Ala wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala al-hadi al-bashir wa siraj al-munir kama amarakum bidzalika al-latif al-khabir faqala fi muhkam tanzil inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wardallahum 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an jami'i sahabati wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma kfina bihalalika 'an haramik
وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.